berbagai kalangan menyangkut mungkin kita menyebut sebagai public concern atau kalau pakai bahasa agak provokatif itu controversial issues begitu, dan saya malah menyebutnya sebagian adalah flammable issues ya, isu yang sangat bisa membuat kita ini jadi panas gitu. Misalnya soal soal kurikulum misalnya, yang sekarang kan banyak sekali pertanyaan apakah kurikulum merdeka ini akan dilanjutkan atau tidak. Itu jawabannya yang tentu sekarang masih kita kaji, dan tidak mungkin juga kan kita melakukan perubahan kurikulum di tengah-tengah tahun ajaran, juga tidak mungkin karena sekarang kan kita berada di pertengahan akhir semester ganjil mau masuk semester genap. Jadi kita masih dalam proses pengkajian. Dan kalau saya boleh menyampaikan beberapa yang akan kami lakukan adalah pertama itu soal matematika di SD ya, matematika di SD dan juga pengenalan matematika di TK. Yang ini memang akan menjadi bagian dari hal yang baru, tetapi tentu kami jelaskan bahwa matematika yang di TK itu bukan computational math, tapi lebih kepada menjelaskan logika-logika matematika tentu dengan prinsip pembelajaran di taman kanak-kanak, yaitu bermain sambil belajar. Dan ternyata dalam eksplorasi kami sudah mulai banyak yang mengenalkan matematika dan juga literasi-literasi dasar ya di taman kanak-kanak itu sebagai bagian dari wajib belajar 13 tahun. Dan ini juga bukan program yang secara eksperimental kita lakukan, tapi itu amanat undang-undang yang terkait dengan rancangan pembangunan jangka menengah. Tapi kita coba ini sebagai bagian dari langkah awal, sehingga karena itu maka dukungan masyarakat tentu sangat penting. Dan sebelumnya, mungkin nanti kalau Pak Fazli bisa bergabung, dulu kan pernah ada program satu desa, satu PAUD ya, yang itu kan nanti bisa kita kerjasamakan dengan misalnya dengan Kementerian Desa yang selama ini juga memang menjadi mitra kami dalam beberapa program, termasuk misalnya nanti upaya kami untuk memberikan layanan pendidikan di daerah-daerah yang kategorinya 3T itu. Nah, kemudian yang kedua kami mencoba menerapkan untuk nanti di tahun ajaran baru 2025-2026 itu adalah coding dan artificial intelligence sebagai mata pelajaran pilihan di sekolah dasar. Tapi tentu ini bukan mulai kelas 1, tetapi kita nanti lihat kesiapannya, apakah mulai kelas 4 ataukah mulai kelas 5 atau kelas 6, tapi kita mencoba melihat kesiapan itu sehingga coding serta artificial intelligence itu bukan mata pelajaran wajib, tapi masih merupakan mata pelajaran pilihan. Walaupun sekarang ini sebenarnya juga sudah banyak sekolah-sekolah di Indonesia di tingkat dasar yang sudah mengajarkan coding dan artificial intelligence itu, tentu dengan inovasi masing-masing. Sebagian ada yang mengajarkan di mata pelajaran TIK, sebagian ada yang di keterampilan, sebagian ada yang masih ekstra kurikuler. Dan yang coba kami kembangkan sekarang sudah berlangsung beberapa kali brainstorming dan juga diskusi serta penyiapan oleh para pakar itu adalah unplugged coding. Artinya coding yang tidak harus pakai internet. Karena ternyata di lapangan juga banyak yang menerapkan coding tanpa internet. Yang tentu saja ini adalah bagian dari amanat program Pak Presiden agar pendidikan kita ini juga menyiapkan anak-anak didik kita untuk punya keterampilan atau kompetensi digital. Tapi tentu saja tidak hanya kompetensi digital yang kita tekankan, tapi juga kesalehan digitalnya juga kita coba tekankan di situ. Sehingga pendidikan nilai tadi kami sampaikan itu melekat pada semua mata pelajaran. Ini dalam rangka memberikan muatan karakter dalam setiap mata pelajaran, termasuk juga tadi saya sampaikan terkait dengan peran dari para guru yang tidak sekedar mengajar tapi juga membimbing. Bahkan sudah kami hitung, ini Prof. Flasy sudah masuk ini, sudah kami hitung
Iya. Wah, lagi di mana nih Prof. Fazli? Ya, lagi di Nepal ini Pak Menteri. Wih, luar Baru biasa. perjalanan dari sebuah desa ke ibu kota di salah satu provinsi. Tapi saya mendengar semua tadi Pak Menteri. Ya, terima kasih banyak. Saya izin menambahkan ya, Prof. Fazli ya. Silakan dulu Pak Menteri. Jadi soal coding dan artificial intelligence ini sudah kami coba susun dan mudah-mudahan di tahun pelajaran baru nanti menjadi mata pelajaran pilihan, bukan mata pelajaran wajib. Dan kami sudah eksplorasi berbagai praktek baik yang sudah dilakukan oleh sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Kemudian yang berkaitan dengan tadi saya sebut dengan tugas guru, itu kan nanti dikombinasi dengan pengelolaan laporan guru yang kami mendapat banyak sekali keluhan ya dari para guru dengan laporan yang sangat berbelit dan susah. Itu kami sederhanakan sehingga nanti laporan guru itu lebih sederhana, guru-guru tidak perlu upload, dan kemudian komponennya juga meliputi tidak hanya mengajar yang 24 jam tatap muka per minggu itu, tetapi juga pembimbingan terhadap murid itu masuk dalam penghitungan pelaporan kinerja guru, sehingga nanti guru tidak harus mengajar tatap muka 24 jam dalam seminggu, bisa juga 18, bisa juga 16, tergantung ketersediaan mata pelajaran dan kelas yang ada. Tapi tugas lain yang berkaitan dengan membimbing para murid, kemudian mendampingi mereka dalam pengembangan bakat minat, itu semuanya nanti kita hitung sebagai bagian dari pelaporan kinerja guru. Ini merupakan sebuah hal yang baru saya kira, dan juga tadi menyangkut swasta, bagaimana kita juga bermitra. Insya Allah dalam waktu tidak terlalu lama nanti akan terbit peraturan menteri atau mungkin keputusan menteri yang menyatakan bahwa guru P3K itu dapat mengajar di swasta. Ini kan aspirasi dari hampir semua organisasi yang kami sudah bertemu, dan ternyata ada lebih dari 100.000 guru swasta yang diangkat P3K itu sekarang ditugaskan di sekolah-sekolah negeri, dan sebagian mereka ini memang malah kemudian bermasalah karena kekurangan jam mengajar, dan juga menimbulkan masalah lagi karena ada penumpukan guru di sekolah-sekolah tertentu dan juga ada kekurangan guru di sekolah yang lainnya. Sehingga karena itu juga itu nanti akan berlaku mulai tahun 2025. Dan ini respon cepat kami terhadap berbagai aspirasi yang berkembang di masyarakat. Kemudian tadi soal yang disampaikan oleh Prof. Wahab mengenai guru yang mendapatkan tunjangan, kami sampaikan begini. Jadi yang kami sampaikan di berbagai kesempatan itu adalah peningkatan kesejahteraan guru melalui sertifikasi. Ini yang kami sampaikan berkali-kali. Dan sertifikasi itu akan diperoleh guru kalau mereka lulus PPG. Nah, kami berusaha untuk pada tahun 2025 nanti semua guru yang ada di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah itu dapat mengikuti PPG. Tahun ini kita menambahkan PPG itu untuk 600.650 guru PPG yang kemudian dinyatakan lulus, dan nanti tahun 2025 mendapatkan tunjangan sertifikasi yang sudah diumumkan Pak Presiden itu adalah 2 juta. Itu kemudian guru-guru yang sudah mendapatkan, guru-guru non ASN ya, yang sudah mendapatkan impasing itu tidak turun, tapi mereka tetap mendapatkan impasingnya itu, yang kalau data yang kami peroleh itu mungkin ini bervariasi ya, tapi data guru mendapatkan impasing itu nilainya 2,7 juta. Jadi tidak turun yang 2,7 itu. Tidak turun karena itu memang guru yang sudah senior dan sudah punya sertifikasi dalam waktu yang sudah lama. Jadi yang 2 juta itu adalah untuk yang diangkat pada tahun 2025 yang harusnya mereka mendapatkan 1,5, kemudian dinaikkan menjadi 2 juta itu. Jadi sebenarnya yang muncul di publik itu adalah pemahaman yang belum sama gitu. Jadi kalau gaji itu kan tidak wewenang kami. Gaji itu kan kemenangan kementerian yang lain, mungkin Prof. Fazli juga lebih tahu soal itu. Jadi peningkatan kesejahteraan itu melalui sertifikasi. Karena sertifikasi itu tuntutan undang-undang.
Kan undang-undang itu mensyaratkan guru itu harus D4 atau S1 dan kemudian untuk dapat sertifikasi dia harus lulus PPG dan kemudian mendapatkan sertifikasi. Ini yang mungkin perlu saya clearkan terkait dengan beberapa informasi yang belum sama antara apa yang dipahami oleh masyarakat dengan apa yang sudah kami lakukan, dan insya Allah itu nanti akan mulai pada tahun 2025. Nah, yang lain-lain untuk makan siang ini bukan di kami ya ranahnya. Makan siang ini ranahnya di Badan Gizi Nasional. Jadi kami nanti menjadi kira-kira maf'ul ma'ah lah, kira-kira gitu Prof. Wahab. Artinya dananya di Badan Gizi Nasional, tapi mungkin pelaksanaannya di sekolah. Tapi kami sudah komunikasi dengan beberapa pihak agar makan siang ini tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi, tapi menjadi bagian tak terpisahkan dari pendidikan karakter. Sehingga nanti dengan makan siang itu ada penanaman pendidikan karakter untuk misalnya toleransi, tanggung jawab, kebersihan, spiritual ya, berdoa sebelum makan, kemudian berbagai nilai-nilai lain yang melekat melalui makan siang itu. Sehingga saya sudah berkunjung ke beberapa sekolah yang di situ melakukan makan siang gratis itu, kami tekankan agar mereka itu menjadikannya sebagai bagian dari penanaman pendidikan karakter. Kemudian untuk sekolah unggul itu sudah disepakati, yang melaksanakan itu Kementerian Pendidikan Tinggi, bukan kami. Jadi yang sekolah unggul yang 1 tahun itu ditargetkan 4 sekolah dengan anggaran 2 triliun itu pelaksananya Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, bukan oleh kami. Sehingga karena itu maka ini nanti menjadi ranah dari senior kami pendidikan tinggi. Nah, karena itu maka beberapa hal yang tadi disampaikan Prof. Wahab, terima kasih masukan-masukannya, dan kami berusaha untuk bagaimana agar program ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Oh, yang dari Prof. Bunyamin mungkin saya ingin merespon sedikit yang sudah kami perkenalkan dan sekarang juga dalam pembahasan itu adalah terkait dengan deep learning yang kami juga sudah jadi isu di masyarakat, ya ada yang menyebut itu sebagai kurikulum full gitu karena dalam deep learning itu ada mindful learning, meaningful dan joyful. Itu bukan kurikulum tapi itu pendekatan dalam pembelajaran. Dan sekarang kami sedang melakukan pengkajian bagaimana konsep deep learning itu dan kemungkinan penerapannya dalam pembelajaran di sekolah-sekolah kita. Karena di antara kritik dari beberapa pihak itu kan pembelajaran yang terlalu mengedepankan aspek pencapaian materi tanpa pendalaman, dan juga pembelajaran yang mungkin kurang memberikan ruang refleksi bagi murid-murid untuk dapat menerapkan apa yang mereka pelajari, kemudian juga mengkontekstualisasikan apa yang dipelajari dengan keilmuan lain dan juga kehidupan sehari-hari, yang ini sebenarnya tidak sama sekali baru. Konsep deep learning ini kan sudah lama berkembang di banyak negara, tapi kita coba introdusir untuk hal yang berkaitan dengan bagaimana agar pembelajaran kita ini tidak terlalu rich in content, tapi shallow in the understanding, tapi kita coba dengan very essential content with very deep understanding. Kira-kira arahnya begitu. Dan sekarang sedang mulai kita bahas bagaimana pematangan konsepnya dan kemungkinan implementasinya. Tentu kita harus melihat, tadi disampaikan oleh Prof. Bunyamin, misalnya bagaimana pelaksanaannya, tentu kita tidak akan melaksanakan sesuatu secara serentak, karena ini hal yang baru. Mungkin kami akan mulai dari pilot project yang ini juga belum keputusan, ini masih menjadi gagasan. Kemungkinan pilot project-nya itu ya di sekolah-sekolah penggerak yang sekarang ini sudah dikembangkan oleh Mas Nadiem ya, sekolah-sekolah penggerak itu. Dan terkait dengan UN itu kita masih ada pembahasan, Prof. Wahab, belum selesai pembahasannya. Kami masih menunggu hasil konsinyering terakhir setelah beberapa kali kita mengadakan diskusi dengan para pakar, kemudian juga dengan para penyelenggara pendidikan, para pengambil kebijakan, dan sekarang bolanya masih berada pada tim, belum sampai ke kami untuk nanti kami lakukan pengkajian. Kemudian soal zonasi, ini juga menjadi isu yang tadi disampaikan oleh Prof. Wiwi di awal, ada
sekolah elit yang memang itu untuk orang-orang elit, ada sekolah alit yang untuk orang-orang alit itu. Ini yang coba kami tegaskan. Sekarang ini zonasi juga masih dalam pengkajian. Sudah 3 kali kami melakukan pengkajian zonasi itu dan masih terbuka untuk dapat masukan. Dan keputusan terakhir setelah kami bertemu dengan Pak Presiden, keputusan pemberlakuan zonasi itu akan diputuskan dalam sidang kabinet. Nah, nanti sidang kabinetnya kapan kami menunggu arahan Pak Presiden, tapi kami sudah melakukan pengkajian dan sudah mencoba melakukan berbagai skenario untuk kemungkinan apakah zonasi itu akan kita lakukan dengan berbagai evaluasi dari praktek yang lama atau nanti dengan kemungkinan-kemungkinan lainnya itu masih dalam proses pengkajian. Saya kira itu yang mungkin bisa saya tambahkan sebagai respon atas berbagai isu yang ada. Dan karena itu maka di forum ini sekali lagi saya sampaikan di awal, saya sangat berharap mendapatkan masukan dari para senior saya, para profesor dan juga seluruh peserta webinar ini. Demikian Prof. Aan sebagai respon saya atas tanggapan dari Prof. Bunyamin dan juga dari Prof. Rahmat Wahab tadi. Terima kasih.